Bismillahirrahmanirrahim. Al-adad wal ma'dud. Bilangan dan yang dibilang. Isim adad itu isim yang menunjuk kepada makna bilangan atau jumlah. Contoh, indi khamsata asyara kitaban. Ini khamsata asyara, ya. Aku mempunyai 15 buah buku. Maka khamsata asyara disebut isim adad. Indi khamsatu kutubin. Aku mempunyai 5 buah buku. Khamsatu disebut isim adad. Indi khamsatun wa ishruna kitaban. Aku mempunyai 25 buah buku. Khamsatun wa ishruna disebut isim adad. Ya, jadi ismul adad itu berarti bilangan. Seperti khamsata asyara, khamsatu, dan khamsatun wa ishrun. Ya. Seperti kita mengatakan dalam bahasa kita 15. Maka ini kata bilangan. 5. Ini kata yang merupakan bilangan. Berbeda nanti dengan angka. Angka itu kalau bahasa kita, bahasa Arabnya adalah ar-raqmu. Ya, seperti misalkan ada angka 5, ya. Angka 5 ya disebut raqam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ragam bentuk untuk isim adad. Jadi isim adad ini ada 3 macam bentuk penulisan. Ya. Yang pertama adad mufrad. Adad mufrad ini isim adad berupa kalimah tunggal. Seperti khamsatun berarti 5. Ya. Mudzakarnya khamsun. Sittatun berarti 6. Mudzakarnya sittun. Ashratun berarti 10. Ya, mudzakarnya ashrun. Ishrun berarti 20. Mi'atun berarti 100. Alfun berarti 1000. Ya, ini dilihat bukan angkanya, tetapi dilihat isim adatnya. Ya, di mana isim adat ini ya sudah memiliki makna di mana hanya berupa kalimah tunggal. Jadi ishrun ini kalimah tunggal, mi'atun kalimah tunggal. Maka disebut adat mufrad. Untuk sittun atau sittatun ya, ini ternyata memiliki asal muasal, yaitu asalnya dari kalimat sidsun. Wallahu a'lam, bagaimana kelanjutan ceritanya kok ternyata dibaca situn sampai saat ini. Ya, tapi mungkin masih ada yang menggunakan kalimat sidsun. Sedangkan ashratun, ashrun, salasun, ini merupakan arba'un, ya. Disebut alfadul uqud. Ya, bahasa kita itu bilangan puluhan. Ya. Kemudian macam adat kedua yaitu adat murakkab. Adat murakkab ini dengan merangkai 2 isim. Biasanya untuk bilangan 11 sampai 19. Seperti ithna asyara 12, ihda asyrata 11, khamsata asyara 15, sitta asyrata 16. Ya, seperti itu. Ya, adat murakkab maka terbatas untuk bilangan 11 sampai 19. Kemudian macam yang ketiga adat ma'tuf alaih. Adat ma'tuf alaih itu ya, seperti ketika kita mengatakan ma'tuf huruf ataf, ya. Zaidun wa bakrun, zaidun wa bakrun, maka adat ma'tuf alaihi pun demikian, menggunakan perantara huruf wawu sebagai ataf, penghubung. Contohnya bila mana ketika kita membaca bilangan puluhan. Khamsatun wa ishrun. Khamsatun wa ishrun. Ya.
Maka khamsatun ma'tuf alaih, wa sebagai huruf ataf, ishrun sebagai ma'tuf, ya. Berarti 25. Khamsatun 5, ishrun 20, 25. Ithnatani wa arba'un, ithnatani 2, arba'un 40, 42, ya. Arba'un wa sittun, arba'un 4, sittun 60, 64, seperti itu, ya. Nah, ini adat ma'tuf alaih. Jelas? Insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas adat itu memiliki hubungan erat dengan tamyiz, status kalimah tamyiz. Karena memang adat itu termasuk lafaz-lafaz yang mubham, butuh tafsir. Tafsirnya apa? Ya tamyiz. Maka perlunya kita mengetahui hukum tamyiz untuk adat. Hukum tamyiz untuk adat. Pertama, ketahuilah bahwa tamyiz bisa berupa isim jama'. Isim jama' dengan i'rab majrur bil idhafah. I'rabnya majrur dengan status mudhaf ilaih. Tamyiz ini mentafsir untuk adat 3 sampai 10. Ya. Jadi bilangan 3 sampai 10, ya, salasatun sampai asyrun atau asyratun, itu tamyiznya bentuknya isim jama' dan dibaca majrur sebagai mudhaf ilaih. Ya, mudhafnya apa? Mudhafnya adat-adatnya. Ya, seperti itu. Contoh, indi salasatu kutubin. Aku punya 3 buah buku. Maka kata kutubin ini adalah isim jama'. Dibaca majrur, kita tidak membaca kutuban. Tidak boleh membaca kutuban. Tidak boleh membaca kutubun, tetapi kutubin sebagai mudhaf ilaih. Ya. Dan indi sittatu mudarrisin. Aku mempunyai 6 orang guru. Mudarrisin ini jama', ya. Kutubin jama' taksir, mudarrisin jama' mudzakkar salim. Indi asyru majallatin, majallatin jama' muannats salim. Ya. Ya, masing-masing sebagai mudhaf ilaih. Ingat, bentuknya harus berupa isim jama'. Apapun bentuk jamaknya. Yang kedua, tamyiz itu datang berupa isim mufrad, i'rabnya mansub. Berupa isim mufrad, i'rabnya mansub. Tamyiz ini adalah ketika mentafsir bilangan 11 sampai 99. Bilangan 11 sampai 99. Contoh, indi ahada asyara kitaban. Aku punya 11 buah buku. Ahada asyara 11. Kitaban buku. Ya, maka kitaban tamyiz, ya, dibaca mansub. Statusnya sebagai tamyiz. Indi thalathuna kurrasatan. Aku punya 30 buah buku tulis. Kurrasatan ini isim mufrad dan mansub sebagai tamyiz. Indi tis'atun wa tis'una. Tis'atun 9, tis'una 90, 99 qalaman. Pena. Qalaman ini isim mufrad dan i'rabnya mansub sebagai tamyiz. Ya. Jadi masing-masing dari jumlah yang ada ketika memang mentamyiz, mentafsir bilangan 11, 12, 13 sampai bilangan 99, ini tamyiznya harus berupa isim mufrad dan mansub. Tidak boleh kita membaca kitabin, kurrasatin, qalamin, atau kitabun, kurrasatun, qalamun. Tetapi harus mansub sebagai tamyiz, kitaban, kurrasatan, qalaman, dan bentuknya isim mufrad. Jelas? Insyaallah jelas. Mudah. Ya, katakan mudah. Bismillah.
Kemudian yang ketiga, adat bisa berupa isim mufrad dengan i'rab majrur bil idhafah. Kalau yang pertama isim jama' majrur bil idhafah, kemudian yang kedua isim mufrad tetapi mansub, kemudian yang ketiga isim mufrad majrur bil idhafah. Mufrad tetapi tidak mansub tetapi majrur sebagai mudhaf ilaih. Ini ketika mentamyiz adat 100 dan 1000. 100 dan 1000 tamyiznya adalah berupa isim mufrad dan sebagai mudhaf ilaih. Indi mi'atu qalamin. Aku punya 100 buah pena. Qalamin isim mufrad. Kalau bilangan 3 sampai 10 majrur tetapi berupa isim jama'. Kalau bilangan 100 dan 1000 ini isim mufrad dan mudhaf ilaih. Indi alfu kitabin. Aku punya 1000 buah buku. Maka qalamin majrur dan bentuknya isim mufrad. Kitabin ya majrur bentuknya isim mufrad. Ya, tidak aqlamin, tidak kutubin, tetapi tetap dengan bentuk isim mufrad qalamin dan kitabin. Dan juga tidak dibaca mansub, bukan qalaman tetapi qalamin. Mi'atu qalamin, alfu kitabin. Ini harus kita lancarkan ya. Mi'atu qalamin, alfu kitabin. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tamyiz adat bilangan 1 dan 2? Maka sejatinya kedua bilangan tersebut yaitu bilangan 1 dan 2 tidak perlu ditamyiz. Loh, padahal kan adat. Ini lantaran sudah terdapat apa yang disebut dengan isim mufrad dan juga apa yang disebut dengan isim mutsanna. Di mana isim mufrad mengandung makna adat dan isim mutsanna mengandung makna adat. Seperti ketika kita katakan indi kurrasatun, aku punya 1 buah buku. Ya. Kurrasatun sudah mengandung makna 1 buah. Ya, demikian juga dengan indi kurrasatani. Aku punya 2 buah buku. Ya. Maka kurrasatani sudah mengandung makna 2 buah. Ya. Di sini seperti juga indi qalamun. Aku punya 1 buah pena. Ya, sudah mengandung makna bilangan 1 buah untuk kata qalamun. Indi qalamani. Ini juga sudah mengandung makna 2 buah untuk kata qalaman. Ya, jelas? Insyaallah. Kalaupun misalkan dikatakan kurrasatun wahidah, kurrasatani itnatani, qalamun wahidun, ini boleh saja, tetapi nanti akan kita lihat bagaimana status kalimah yang datang setelah isim mufrad atau isim mutsanna yang ada. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.